Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kurnia Sari, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta, nomor induk mahasiswa 85789864. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum sifat-sifat cahaya. Yang pertama, saya akan melakukan kegiatan praktikum sifat pemantulan cahaya pada cermin datar, lensa cekung, dan lensa cembung. Tujuannya, yang pertama untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya, kemudian yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian yang ketiga menentukan fokus pada lensa cekung dan lensa cembung. Untuk alat dan bahannya saya sudah menyediakan. Yang pertama adalah cermin datar, kemudian lensa cembung, lensa cekung, ada senter infrared, lilin, kertas putih, penggaris busur, dan penggaris panjang. Yang pertama kita akan mencoba pada pemantulan cermin datar. Kita ambil sudut datangnya yaitu 90 derajat. Maka sudut pantulnya pun ada di 90 derajat. Kemudian kita coba pada sudut datangnya 20 derajat. Maka sudut pantulnya pun ada di 20 derajat. Kemudian kita coba pada sudut datang 40 derajat. Maka sudut pantulnya pun ada di 40 derajat. Kemudian kita coba pada sudut datang di 60 derajat. Maka sudut pantulnya pun ada di 60 derajat. Kemudian untuk perubahan posisi lilin dan bayangannya, saat lilin diletakkan di depan cermin, bayangan terlihat di dalam cermin pada posisi yang sama jauh dengan lilin terhadap cermin. Bayangan tampak tegak dan sama besar dengan lilin asli. Ketika lilin digeser ke kanan, bayangan juga bergeser ke kanan. Ketika lilin digeser ke kiri, bayangan juga bergeser ke kiri. Saat lilin didekatkan ke cermin, bayangan mengikuti pergerakan makin dekat juga dengan jarak cermin. Kemudian saat lilin dijauhkan dari cermin, bayangannya tampak menjauh sejauh jarak yang sama. Kesimpulan dari percobaan pada cermin datar adalah cahaya yang mengenai cermin datar dipantulkan dengan sudut pantul sama dengan sudut datang, dan cermin datar membentuk bayangan tegak, semu, sama besar, serta berjarak sama dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sebelum mengenai cermin, cahaya dari lilin menyebar ke segala arah. Setelah itu kita taruh cermin di sini. Sesudah mengenai cermin, cahaya dipantulkan menyebar. Sinar pantul tampak seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Untuk pembentukan bayangan, bayangannya tampak berada di belakang cermin. Dari percobaan ini, kesimpulan pemantulan cahaya terhadap cermin cembung yaitu cermin cembung membentuk bayangan tegak, semu, dan diperkecil yang tampak berada di belakang cermin, dan sinarnya dipantulkan secara menyebar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengamatan pada cermin cekung.
Sebelum mengenai cermin, cahaya dari lilin menyebar ke segala arah. Kemudian, setelah kita taruh cermin, ternyata untuk alat ini tidak bisa menghasilkan pemantulan. Jadi kita ganti dengan sendok. Sesudah mengenai cermin, cahaya yang mengenai cermin, maksud saya cahaya yang mengenai sendok dipantulkan menuju satu titik tertentu. Sebagian sinar dipantulkan menuju titik fokus cermin dalam artian sendok. Beberapa sinar juga dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian untuk pengukuran jarak benda dan jarak bayangannya, ketika jarak benda itu berada di 10 cm, maka jarak bayangannya tidak dapat ditangkap oleh layar. Kemudian ketika jarak benda berada pada 20 cm, maka jarak bayangan berada di 30 cm dan bersifat nyata terbalik diperbesar. Kesimpulan pemantulan cahaya pada cermin cekung adalah cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata atau maya tergantung jarak benda. Bayangan dapat diperbesar atau diperkecil dan dapat tampak tegak maupun terbalik.